Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Saudara dan saudariku yang saya hormati dan saya cintai, izinkan saya mengajak saudara-saudari untuk menonton kembali diskusi atau omon-omon antara Habib Fakhrul Razi, pengurus besar Nahdlatul Ulama, dengan Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Saya tidak bosan-bosannya mengulang-ulang menonton pembicaraan ini karena menurut saya ada yang menggemaskan, lucu, dan di sana juga ada ketololan. Saudara-saudara sekalian, mari kita tonton catatan saya. Fakhrul Razi itu hadir, omon-omon, tapi kepalanya kosong. Artinya dia tidak ada ilmu sama sekali, tidak punya data, tidak punya pengalaman, dan tidak tahu situasi yang terjadi. Jadi kosong, blong. Jadi kosong, blong. Otaknya mungkin sedang atau nggak ada otaknya. Jadi yang pertama. Yang kedua, karena nggak ada otaknya, nggak punya materi, maka asal jeplak, asal ngomong. Kemudian juga cengar-cengir, goblok, tidak tahu kalau NU tidak pernah mengesahkan nasab Pak Alawi. Ngancam-ngancam pula dengan kekuatan pengurus NU yang katanya berdasarkan rapatlah, cuma karena tidak setuju pemikiran, lalu Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani akan diancam dan dipecat dari kepengurusan NU. Fakhrul Razi sombongnya luar biasa, ngaku-ngaku sudah berpengalaman, sudah sekian tahun menjadi pengurus NU. Tapi faktanya gobloknya setengah mati, pengurus NU tidak tahu berorganisasi. Masa berita pemecatan yang belum jelas dibocorkan? Ini menurut saya pelanggaran kode etik, pelanggaran akhlak, pelanggaran organisasi. Segera lempar dan pecat itu Fakhrul Razi dari pengurus besar Nahdlatul Ulama. Sebagai pengurus NU, saya bertanya, Fakhrul Razi apa kerjanya? Dia tidak tahu warganya yang ada di bawah, kiai-kiai yang berjuang, yang menjadi ujung tombak pergerakan Amaliyah Jam'iyah Nahdlatul Ulama, dikerjain, didawir, dipersekusi oleh para habib, tapi dia jublek, budek, picek matanya. Mohon maaf, ini harus saya sampaikan. Yang berikutnya, nih, Fakhrul Razi terasa amat bego banget. Rabithah Alawiyah itu bukan cuma ngurusi pencatatan warganya, tetapi sudah memobilisasi, mendirikan cabang-cabang sampai ke kampung-kampung, daerah-daerah. Lalu Habib-Habib itu digerakkan bersama muhibinnya untuk melakukan saya tidak tahu, kecuali hanya ingin membesarkan Rabithah Alawiyah, karena kalau sudah besar NU akan terkalahkan dan kesempatan bagi para habib untuk mendawir dengan sebebas-bebasnya. Yang berikutnya, Fakhrul Razi tidak berbuat apa-apa. Ketika Gus Dur dihina, dibuta-butakan, ketika orang-orang NU, kiai-kiai NU dicurut-curutkan, dianjing-anjingkan, matamu lihat atau tidak Fakhrul Razi?
kupingmu mendengar atau tidak, Fakhrul Razi? Jadi benar-benar Anda itu sebetulnya tidak pantas menjadi pengurus Nahdlatul Ulama. Jadilah penjaga kambing saja itu paling cocok. Mari kita dengar dan kita tonton kelucuannya. Jadi kalau sebuah pendapat mewakili PBNU itu harus ada forumnya. Satu forum muktamar atau forum Munas Alim Ulama atau forum Bahsul Masail yang ditandatangani oleh Surya. Itu baru sudah resmi menjadi sebuah keputusan Nahdlatul Ulama secara organisasi. Seperti tesis saya yang membatalkan nasab Ba'alawi itu tidaklah mewakili PBNU, sama juga narasi yang menyatakan bahwa Ba'alawi itu adalah sahih, itu tidak pernah ada dalam forum muktamar. Sejak 1926 sampai muktamar terakhir di Lampung, tidak ada satupun keputusan muktamar NU, keputusan Munas Alim Ulama NU dari 1926 sampai kemarin di Lampung yang menyatakan bahwa nasab dari Bani Alawi ini sahih. Tidak ada. Kalaupun misalnya ada narasi-narasi bahwa NU tidak pernah membatalkan, ya karena memang NU juga tidak pernah mensahihkan. Adapun kalau ulama-ulama, kenapa ulama tidak membatalkan? Karena memang ulama-ulama juga dari dulu tidak pernah kita dengar ada yang mensahihkan. Mensahihkan. Misalnya Syekh Hasyim Asy'ari dikatakan mensahihkan, ya tidak ada. Kita lihat dalam kitab-kitabnya Syekh Hasyim Asy'ari, ya tidak ada yang mensahihkan bahwa nasab Bani Alawi ini juga sahih, tidak ada. Kemudian kalau masalah ulama-ulama di luar negeri, saya kira itu bisa diverifikasi. Apa betul ulama-ulama di luar negeri itu mensahihkan Ba'alawi? Sementara dari mulai abad ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, ke-9 tidak ada ulama yang menyatakan, ulama nasab yang menyatakan bahwa Ba'alawi ini merupakan keturunan dari baginda Nabi besar Muhammad SAW. Itu tidak ada sama sekali. Pak Fahrur bisa cek itu di kitab-kitab nasab dari mulai abad ke-5 sampai abad ke-9. Disitulah titik kritis sebuah nasab itu sahih atau tidak di dalam rentang abad ke-5 sampai abad ke-9. Sementara pengakuan bahwa Ba'alawi ini merupakan keturunan dari baginda Nabi besar Muhammad SAW itu mulai ada sejak abad ke-9. Yaitu dimulai dari Abu Bakar As-Sakran, Ali bin Abu Bakar As-Sakran. Beliau membuat sebuah kitab yang namanya Al-Burqatul Musyiqah. Dari mulai situlah kemudian syuhratun hadisatun ini mulai terjadi. Kalau dikatakan bahwa nasab Ba'alawi ini sekarang sudah syuhrah dan istifadah, syuhrah dan istifadahnya itu munqati'atun fil qarnit tasi'. Sebelum abad 9 itu tidak ada syuhrah. Tidak ada ulama-ulama yang menyatakan bahwa Ubaidillah ini adalah merupakan anak dari Imam Ahmad bin Isa. Itu tidak ada. Jadi itu yang perlu digarisbawahi, dan saya tidak pernah menyatakan bahwa saya mewakili NU, walaupun saya adalah pengurus PWNU, pengurus LBM PBNU, tapi saya tidak pernah menyatakan bahwa pendapat ini adalah pendapat PBNU. Demikian. Oke, sudah. Ya. Jadi gini ya, silakan Pak Imad. Masalahnya itu sampean itu selalu pakai situsnya RMI NU. Itu yang sudah banyak keluhan masuk pada saya dari kalangan Surya. Dan asal Anda tahu ya Pak, masalah ini sampai dibahas di rapat gabungan PBNU. Tapi saya tidak perlu bocorkan di sini ya, supaya Anda tahu. Bahwasanya ini sudah sampai dibahas dalam tingkat rangkat gabungan. Bahwa Anda betul-betul tidak disetujui mengadakan hal yang seperti ini. Dan ini saya kira tidak untuk konsumsi publik ya, karena suratnya belum dikeluarkan.
Tapi saya ingin katakan bahwa di kalangan PBNU rapat harian sudah ada rapat gabungan dan sudah dibahas masalah ini. Tidak ada yang menyetujui pemikiran Anda. Ya, kalau makanya, itu sudah ada rapat, kan rapat itu ada risalah rapat, ya itu nanti kita bisa lihat dalam risalah rapat. Anda bisa cek ini, ada yang ikut rapat. Kemudian, tapi ini belum waktunya saya keluarkan karena ini masih ada beberapa pertimbangan ya. Tapi yang jelas Anda jangan gunakan situs RMI untuk berpolemik. Kenapa Anda dikatakan menggunakan nama NU? Karena Anda selalu menguploadnya itu di RMI PBNU. Jangan membawa NU ke konflik ini ya. Bahwa Anda harus cukup pede dengan pesantren Anda. Jangan bawa simbol NU. Tapi kan Anda selalu pidato di mana-mana itu membawa NU. Simbol-simbol NU. Ya ini yang tidak boleh, Pak. Karena ini memancing keributan. Anda tahu di PBNU itu ada 9 orang pengurus yang habaib. Ya. Jadi ini supaya difahami. Kalau soal masalah Anda mengatakan kitab abad sini abad situ itu debatable, Pak. Kita bisa berdebat. Dan kira ini terlalu panjang nanti kalau saya berdebat di sini. Tetapi fakta ini, Pak, lalu Anda memang merasa pendapat Anda itu benar, Anda silakan uji dengan mengundang mereka para ahli nasab yang sah ya. Nakobah internasional. Silakan, bukannya blogspot ya, yang ada alamatnya. Kemudian kita bicara bahwa kitab sezaman itu bukan satu-satunya dalil ya, Pak. Ini nanti akan jadi lucu dan panjang nih nanti pembahasannya. Saya hanya ingin katakan, silakan Anda berpendapat, tapi jangan pakai provokasi masyarakat. Nggak usah lah pakai ante ini, ante itu. Apa maunya? Udah Anda bilang ini pendapat saya begini, begitu, silakan, saya juga nggak masalah kok. Mungkin ya, tadi juga saya melihat ada kalimat persekusi. Nggak ada Habib dipersekusi, yang ada kiai-kiai kita dipersekusi dari zaman dulu oleh orang-orang yang mengaku turun Nabi yang tidak terverifikasi. Ulama-ulama kita, kiai-kiai kita itu ada yang bernasab kepada Wali Songo. Di antara mereka ada yang meyakini bahwa mereka juga keturunan Nabi. Kemudian didatangi oleh para Habib itu, kemudian dipersekusi. Dan sebagian mereka ada yang dipukuli. Itu yang terjadi di tengah masyarakat. Tidak pernah ada kiai-kiai kita yang penuh dengan kearifan, kebijaksanaan, ilmu yang tinggi. Itu ada yang pernah mempermasalahkan orang-orang yang mengaku keturunan Nabi walaupun tidak terverifikasi kemudian dipersekusi. Itu tidak ada sama sekali. Yang ada itu Ba'alawi atau mukhibin-mukhibinnya itu mempersekusi para kiai. Yang para kiai itu merasa dirinya adalah sebagai keturunan daripada Wali Songo yang mempunyai juga nasab diyakini kepada Rasulullah. Itu yang terjadi selama ini, dan tidak ada kalau dikatakan hari ini ada 9 habaib yang menjadi pengurus PBNU, kita lihat ketika NU didirikan apakah ada para habaib itu yang ikut mendirikan NU. Kemudian tahun berapa NU didirikan? NU didirikan tahun 1926. 2 tahun kemudian para habaib ini mendirikan organisasi sendiri namanya Rabita Alawiyah. Kalaulah para habaib ini, para Ba'alawi merasa Nahdlatul Ulama ketika itu adalah merupakan bagian dari mereka juga secara teologi, secara kepercayaan, keagamaan dan sebagainya, maka cukuplah ketika itu mereka bergabung dengan Nahdlatul Ulama. Tapi karena mereka salah, Pak. Saya potong. Bukan Nahdlatul Ulama, mereka membuat sebuah organisasi baru yang namanya Rabita Alawiyah. Demikian. Boleh dipotong ini? Boleh, Pak Fahrur. Saya kira narasinya ini berlebihan, ini lebay ini. Rabita Alawiyah kan grup keluarga. Beda dong. Kalau saya bukan perkumpulan Jawa, ya nggak ada masalah dengan NU. Kenapa ini kok hari ini Pak Fahrur berbeda? Pak Fahrur harus tahu itu Rabita Alawiyah membuat tingkat kecamatan di seluruh Indonesia ini tahun 2022-2021 ini. Kalau misalnya hanya pencatat keluarga,
pencatat keluarga ya cukup sebagai pencatatan, tetapi ini perkumpulan kayaknya ingin juga sama seperti Nahdlatul Ulama, kebangkitan ulama. Kemudian ada para pengikut ulama yaitu para santri dan masyarakat. Itu kayaknya Rabitul Alawiyah persatuan keluarga, tetapi mereka ingin ada pengikut dan muhibinnya. Ini saya kira yang perlu juga mendapat perhatian dari para petinggi PBNU semacam Pak Fahrur ini, melihat kenyataan yang ada di bawah, apa yang terjadi di tengah warga kita, warga Nahdlatul Ulama, terkait dengan irisan para habaib yang diagungkan oleh para kiai-kiai NU, tetapi kemudian mereka justru tidak menguatkan NU. Coba kita lihat di dalam YouTuber itu yang mengupload video-video narasi bagaimana seorang Habib ada yang mengharamkan anak-anak NU untuk masuk ke Banser. Orang-orang Jawa, anak-anaknya jangan sampai masuk ke Banser, jangan sampai masuk ke Ansor. Itu dilakukan oleh para habaib. Ada juga ini sudah melebar, Pak. Ini sudah melebar. Ini bisa diverifikasi Pak Fahrur. Siapa yang berani untuk menghina Hasyim Asy'ari? Tidak ada yang berani menghina Hasyim Asy'ari di Indonesia ini kecuali dari Ba'alawi Faisal Asgaf. Bagaimana terakhir Twitter dia menghina ketum PBNU kita, Gus Yahya. Tidak ada yang lain yang berani seperti itu kecuali dari Ba'alawi. Ini juga harus menjadi perhatian Pak Fahrur dan para petinggi NU lainnya. Gus Dur siapa yang berani? Yang berani menghina Gus Dur, menghina Yeni. Itu hanya Faisal Asgaf. Dan itu sudah saya serahkan, saya kirimkan pertanyaannya kepada Rabitul Alawiyah dan mereka tidak bisa menjawabnya. Karena memang nasab mereka itu terputus, maudhu'un munqati'un, batilun, tidak bisa dijawab. Dan kalau misalnya ada sebuah narasi dari Pak Fahrur di Tempo, tadi saya baca, harus dihentikan ini pembahasan nasab. Yang harus dihentikan adalah pengakuan Ba'alawi sebagai turunan Nabi yang tidak terverifikasi, yang harus dihentikan. Karena secara kajian nasab dia terputus, secara kajian DNA dia bukan bangsa Arab Acan. Dia bukan keturunan Bani Quraisy, dia bukan keturunan Bani Hashim, dia bukan keturunan Ba'alawi, dia bukan keturunan Nabi Muhammad. Ini yang harus dihentikan, pengakuan sepihak sebagai keturunan daripada Nabi besar Muhammad SAW.